portability yang pertama dan masalah keentengannya dan betapa mudahnya untuk masuk. Jadi perbedaan yang drastisnya hanya masalah di productivity-nya doang dan itu yang menjadi membedakan. Halo semua, jadi tele masih ada ya, belum kena Perpres harusnya pada saat ini konten itu naik. Tapi di sini gue ada dua laptop yang menurut gue cukup menarik dan gue bisa bilang ini menjadi salah satu laptop yang akhir-akhir ini gue review dan gue cukup kaget pada saat gue megang pertama kali. Karena laptop terakhir yang gue pegang itu Razer Blade 14 dan sekarang gue megang punyanya HP yang kurang lebih mirip banget sama laptop hariannya gue. Nah, mungkin banyak dari kalian juga yang beli sama kayak gue, HP Envy, itu ngerasa bahwa laptop itu ternyata cukup berat. Walaupun secara visual atau visually kelihatannya enteng banget. Tapi pada saat gue sebelum megang kedua laptop ini, gue ngerasa ini tuh benar-benar enteng. Nah, ini laptop untuk Pavilion Aero, ini tuh benar-benar di bawah 1 kilo men. Jadi lu benar-benar ngerasa tuh ini emang enteng banget dan portable banget dan gampang banget untuk kalian bawa. Mungkin lebih cocok buat perempuan kali, biar kalau masuk ke tas itu juga sangat-sangat mudah dengan display yang cuma 13,3 inci juga. Enaknya itu adalah resolusinya di 16:10 dengan 1920 kali 1200. Nah jadi itu, jadi kalian punya ke atas itu yang jauh lebih nyaman, walaupun memang keduanya itu 60 Hz. Jadi memang ini bukan ditargetan untuk sebagai gaming laptop. Nah untuk keduanya ini punya harga yang menurut gue cukup menarik. Jadi harganya yang untuk versi Ryzen 5 itu di harga 12,9 atau ya kita bisa bilang 13 juta. Sama yang Ryzen 7-nya itu di harga 15.500. Jadi memang kalau dari harga kita bisa bilang kalau harganya itu dibandingkan dengan brand lain, itu mungkin masih kerasa lebih tinggi. Cuman itu dia, value proposition ini yang nggak kita rasakan di brand-brand lain karena masalah portability yang pertama dan masalah keentengannya dan betapa mudahnya untuk masuk. Nah kalau kita ngomongin masalah, mungkin salah satunya adalah concernnya adalah karena ini menggunakan magnesium alloy. Banyak dari kalian yang mungkin mikir ini adalah terbuat dari plastik, tapi enggak. Jadi ini menurut gue adalah solusi yang paling masuk akal buat orang yang nggak pengen punya plastik, tapi juga nggak pengen seberat aluminium, tapi pengen punya durability atau body rigidity yang di atasnya plastik, tapi masih mendekati aluminium. Memang nggak bakalan sama kayak aluminium kayak misalnya ini untuk si HP Envy. Jadi kalau di sini gua kasih contoh, jadi untuk ininya tuh benar-benar dikit banget. Nah kalau untuk si Pavilion emang agak bisa kalian bending agak sedikit, tapi akan lebih baik daripada plastik. Walaupun secara feel itu mirip plastik, tapi bahan itu beda dan jauh lebih durable daripada plastik. Lebih gampang, plastik itu lebih gampang lecet, lebih gampang kelupas dan segala macamnya. Magnesium kalau kena matahari dan segala macam, perubahan warna itu bakalan minim. Nah, jadi di sini ada 4 warna. Jadi yang ini tuh warna silver, yang ini ada warna, ini harusnya yang gold, ada yang warna rose gold juga dan ada warna putih. Tinggal kalian sesuaiin aja. Nah untuk masalah performance sebenarnya keduanya itu benar-benar mirip banget ya, terutama kalau kita ngomongin masalah battery life yang gue dapetin tuh di 8 jaman lebih kalau kalian menggunakan di 40% brightness dan itu pun juga masih pakai suara. Jadi untuk masalah performa itu battery life-nya masih sangat-sangat baik. Isunya buat kalian yang nemuin kalau battery life itu jelek pada saat kalian tutup, kalian matiin wifi-nya aja karena itu adalah bug dari Windows yang sampai detik ini masih mereka belum selesaikan. Jadi gue nggak tahu Windows kapan mereka bisa solve issues untuk mobile divisionnya mereka untuk semua laptop-laptop yang menggunakan Windows yang selalu pada bilang kalau nggak mendingan Mac karena baterainya lebih awet. Sebenarnya enggak, itu sebenarnya isu dari Windows-nya yang mereka sebenarnya harusnya bisa solve dengan cepat sama mereka bisa identifikasikan apa yang menyebabkan kalau kita wifi-nya hidup itu masih ngedraining resource. Nah kalau masalah spesifikasi, jadi yang Ryzen 7 itu menggunakan 7735U. Nah, kalian mungkin sadar 3, berarti itu adalah Zen 3 Plus architecture. Jadi bukan menggunakan Zen 4 architecture. Yang sebenarnya menurut gua nggak isu juga, karena keduanya itu sama. Yang satunya 7535U, yang satunya 7735U. Cuman yang paling penting di sini adalah penggunaan graphics-nya. Itu masih menggunakan yang paling kencang untuk integrated saat ini adalah 680 yang untuk versi Ryzen 7 dan untuk Ryzen 5 itu menggunakan 660M. Isunya di antara keduanya adalah, kalau misalnya kita main untuk game yang kalau misalnya Valorant, keduanya itu nggak akan merasakan perbedaan untuk kalian yang masih menggunakan misalnya display yang ada di laptopnya. Karena kita udah mendapatkan di atas 120 fps.
itu udah cukup konsisten. Jadi kalau kalian menggunakan yang beli yang Ryzen 7, itu mungkin nggak akan berasa performanya. Tapi pada saat kalian main untuk game-game yang lebih berat, seperti misalnya contohnya kayak Disco Elysium yang dimana membutuhkan, itu cukup aneh ya sih gamenya. Tapi Disco Elysium itu membutuhkan processing power yang lebih tinggi dibandingkan mayoritas game yang pada umumnya menggunakan graphic fidelity yang sama. Nah jadi kalau kalian menggunakan Ryzen 7, kalian akan lebih aman untuk main game-game yang seperti itu. Atau game-game yang akan lebih berat untuk CPU usage-nya, walaupun sudah naik ke 6850M. Itu paling keuntungan yang paling besar kalau kalian mau beli yang versi si Ryzen 7-nya ini. Tapi overall, untuk penggunaan daily use, harusnya di antara keduanya, gua nggak bisa menemukan perbedaan yang drastis, karena secara battery life sama, storage-nya doang yang paling beda, itu satunya 512, yang satunya 1 tera, sama-sama udah NVMe. Dan juga kalau misalnya kita ngomongin masalah storage, itu mungkin penting karena yang untuk Ryzen 7, banyak dari kalian akan menggunakannya untuk productivity juga. Jadi untuk editing video atau misalnya editing foto, itu lebih enak karena kedua displaynya udah menggunakan 100% sRGB atau yang diklaim 100% sRGB. Jadi itu paling opsi yang paling menarik di antara penggunaan Ryzen 5 atau Ryzen 7. Tapi kalau mayoritas kalian nggak menggunakannya untuk itu, tapi hanya untuk pekerjaan yang normal dan daily work seperti kayak buka Excel paling hanya RAM kalian yang butuh besar. Itu juga masih bisa kalian alleviate dengan menggunakan sheets yang dipisah atau menggunakan cloud. Itu juga masih aman. Cuman ya itu. Jadi perbedaan yang drastisnya hanya masalah di productivity-nya doang. Dan itu yang menjadi membedakan. Setidaknya itu adalah value proposition yang menurut gue sangat menarik yang di-offer oleh si HP di sini. Yang menurut gue penempatan itu sangat-sangat pintar. Jadi kalau kalian pengen suatu laptop yang enteng, dan punya capability yang kuat dan pengen productivity juga, kalian bisa ngambil yang Ryzen 7. Kalau workload-nya itu lebih sedikit, cuman editing foto dan editing video misalnya nggak terlalu sering, kalian masih aman menggunakan Ryzen 5. Jadi kalau kita lihat di benchmarknya, jadi kalau kita melihat untuk di Cinebench contohnya, ini perbedaan itu cuma 2000-an poin. Jadi 2000-an poin itu hampir bisa dibilang nggak ngaruh banyak kepada kalian pada saat harus ngerender suatu video. Yang masalahnya adalah di timeline-nya. Sama halnya juga untuk di After Effects, cuman balik lagi itu urusannya lebih ke RAM. Jadi antara keduanya, ya tinggal kalian sesuaiin aja. Kalau kalian butuh storage yang lebih besar, mendingan langsung ambil yang Ryzen 7, karena keuntungannya kalau kalian menggunakannya lebih banyak. Untuk keperluan produktivitas, mendingan ngambil yang versi 15 jutaan. Yang untuk 12,9 atau 13 jutaan, menurut gue ini adalah opsi yang menarik, karena ya balik lagi, ya entengnya sih. Ini benar-benar enteng banget. Gue sih benar-benar demen banget dan mungkin banyak orang yang mikir kalau bahan itu bahan plastik, cuman enggak. Ini adalah bahan bahan magnesium alloy yang cukup menarik dan kalau dibandingkan dengan aluminium, memang jadi kesannya aluminium itu berat banget. Jadi itu paling untuk review singkat antara HP Pavilion yang versi Aero-nya dengan yang ada Ryzen 7 dan Ryzen 5. Kalau kalian pengen kita ngebahas laptop dari HP yang mungkin ada yang lebih menarik lagi atau kalian coba incar dengan harga yang murah dibandingkan dengan misalnya yang mementingkan masalah weight-nya atau portability-nya, ya kita mungkin bisa review lagi. Cuman ya ini salah satunya. Mungkin kita kedepannya juga akan coba langsung bandingkan untuk beberapa laptop yang serinya itu sama, untuk kalian bisa ngeliat langsung perbedaan di antara keduanya yang jauh lebih mudah untuk kalian ambil keputusan di mana preferensinya kalian, gue worth it atau nggak menggunakan R7 atau R5 ya. Jadi sekian reviewnya untuk hari ini. See you guys next time.